Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel yang ada di Samarinda. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kemudian ditutul ya, atau ditekan notifikasinya untuk semuanya. Yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru menonton, kami mohonkan untuk subscribe ya. Subscribe itu gratis, tidak ada berbayar atau bayar gitu ya. Ini kegiatan harian saya. Ini saya mau sudah cabut telur kami dari kemarin ya. Ada sebagian juga sudah saya cabut pada hari ini untuk seri A. Ini sebelum kita mandikan, kita jemur dulu ya. Kita jemur supaya badannya hangat. Nanti kalau kita mandikan tidak kaget gitu ya. Ini sebagian player saya masih sedikit ya. Player saya masih ada 2. Lainnya masih piek-piek dan ajaran-ajaran baru ya. Kita sambil memandikan ya, memandikan burung. Baik, pada pagi hari ini sambil kita memandikan burung ya, cabutan telur kemarin itu kita sambil mengulas masalah burung yang punya kecepatan ya, punya kecepatan terbang. Jadi fokusnya itu adalah kencang, burung yang kencang terbangnya ya. Biasanya tuh burung yang kencang terbangnya itu dimiliki oleh burung-burung sprint ya, atau di sini dikenal dengan merpati balap. Merpati balap itu memang jenisnya hampir sama dengan merpati kolong, cuman kan untuk terdahulunya jelasnya sudah mengalami perubahan karena persilangan sesuai dengan kebutuhan ya. Dengan kebutuhan umpamanya untuk merpati kolong itu harus mau terbang tinggi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita itu menuntutnya untuk yang kencang saja, itu adalah kriterianya itu adalah yang larnya itu lancip-lancip ya, larnya itu lancip-lancip. Contohnya seperti ini ya, ini seperti ini nih pasti terbangnya kencang ya, tetapi juga harus didukung dengan body lainnya ya, yang mendukung stamina dan vitalitas jelasnya juga harus terjaga tuh. Jadi rata-rata juga badannya juga agak panjang ya, bukan cenderung bogel atau cenderung pendek gitu ya. Jadi kalau burung yang kencang, punya setut kencang dan larinya cepat atau cc-nya cepat, bisa juga nantinya bisa lost door ke bawah, itu jelas hubungannya dengan lar juga ya, dengan lar ini. Di sini ini burung cito, tapi ini sudah mengalami persilangan ya, persilangan. Cito itu diambil untuk silangannya oleh peternak-peternak besar itu karena dia terbangnya tinggi. Setelah tinggi, karena kebutuhannya kita itu untuk merpati kolong, harus disilang dengan merpati yang punya sprint atau punya lari kencang atau cc kencang. Jadi otomatis kita harus menyilang dengan merpati balap atau merpati yang sudah memenuhi kriteria, artinya kriteria kecepatan atau cc itu ya. Jadi terciptalah generasi-generasi berikutnya yang bisa untuk
untuk kolongan. Itu maksudnya begitu, persilang itu. Jadi semuanya itu membutuhkan proses ya. Semuanya membutuhkan proses yang sangat panjang. Tidak sedikit proses yang kita butuhkan untuk mencapai sesuatu. Makanya harga daripada burung-burung yang sudah menang di lomba itu harganya signifikan sekali, seperti tidak masuk akal. Mana ada burung sepasang merpati kok berharga sampai miliaran itu, kalau memang benar-benar tidak memenuhi persyaratan lomba atau memang sering juara ya enggak mungkin ya. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil ini ya, mandikan burung. Ini burung putih ini perawatannya memang harus ekstra ya, karena burungnya ini warnanya putih, jadi kita harus gosok-gosok ya. Kecuali kalau burung yang berwarna-warna gelap itu nggak masalah, tapi kalau berwarna putih kita harus rajin ya, rajin membersihkan. Nih cepat sekali kotor sebabnya kalau sudah kita pegang gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk direndam. Ini air sunlight ya, sunlight direndam ini supaya kutunya itu keluar, kutu-kutu yang ada di dalam itu keluar semua. Dia nggak tahan dengan sunlight gitu ya. Nah, ini samping. Jadi kembali lagi ke masalah kita, topik kita, masalah sayap ya. Itu menentukan juga untuk daya terbang. Jadi kalau mau cari yang CC kencang, jelasnya cari sayap yang tidak lancip banget juga tidak terlalu tumpul. Itu untuk merpati kolong untuk era sekarang. Jadi bisa main dari segala macam sudut, bisa 3/4, bisa metil atau 12 jam 12. Nah, bahkan sampai jam 1 itu bisa melakukan itu burungnya itu ya. Tapi ya harus didukung dengan proporsional tubuhnya ya. Sebabnya yang kita bahas hari ini adalah jenis untuk sayapnya aja yang mendukung dia itu punya sprint kencang atau CC kencang. Nah, setelah itu bersih semua ya, dada-dadanya dibersihkan dulu ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya, nyantai aja dulu. Bersihkan. Ini habis sakit ya, jadi kebetulan juga pas ini rontok ya, kebetulan juga pas dia mabung ini sih, lar 5 ya, kebetulan dia mabung. Nah, jadi ini repotnya nih kalau burung seperti ini perempuan ya, ini betina. Ini nanti kalau kita jodohkan entah mau entah tidak ini nanti ya. Soalnya kondisinya jelasnya sakit ini, entah mau enggak tidak. Sedangkan yang jantan ini sudah mau di set menjadi layer ini. Jadi waduh, kendalanya jelasnya kita harus mengganti ya, ganti pasangan ini ya. Kemudian kita bilas ya, kita bilas menggunakan air bersih ya. Bisa juga ditaruh di di semprotan atau air yang mengucur dari keran itu juga bisa bagus itu ya.
Kemudian kita peras sedikit-sedikit ya, jangan terlalu ditekan. Nah, kemudian siap dijemur ya. Nah, kemudian ini jantannya nih ya, jantan yang tadi itu. Ini masih penjawat satu ya, piye satu. Ini kalau kita lihat di ujungnya ya, ini ujungnya. Ini tidak terlalu tumpul, tidak terlalu lancip ya. Jadi dia bentuknya lonjong nih ya, bentuknya lonjong ini ya. Ini diperkirakan punya setut atau cc nya kencang ini ya, didukung oleh badannya yang proporsional ya. Cuman di sini saya juga heran kenapa nih supitnya lentur, nggak keras ya. Jaraknya cuman 1 pentol korek nih jaraknya, cuman lentur, nggak keras ya. Nanti akan kita coba kayak apa ceritanya. Ini jantannya nih lagi fit-fitnya, ini betinanya mabung, aduh kacau nih. Kita mandikan sambil ngobrol ya. Kita sambil ngulas tentang merpati yang punya cc cepat ya. Nah, kalau warna begini ya, tidak perlu digosok juga nggak apa-apa ya. Yang terpenting kita memandikan tuh sambil menghilangkan kutu ya. Ini caranya diginikan aja ya, biar terlihat ya, biar terlihat. Ini burungnya nggak mau diam ya, kakinya itu selalu mancal ke belakang. Apa mancal itu? Mendorong ke belakang itu ya. Kita kopok-kopok begini biar kutu-kutunya keluar ya. Nggak usah digosok-gosok, nggak apa-apa ini. Sebabnya kalau menggosok itu sebenarnya merusak ini ya, merusak bulu atas itu. Sayang, sebabnya bulu itu harus halus gitu ya. Yang terpenting ini direndam supaya kutunya keluar. Nah, kita lakukan ini setiap cabut telur ya, kita lakukan setiap cabut telur. Ini nggak mau diem burungnya, terus mancal. Kalau orang Jawa itu mancal ke belakang terus, gantian kakinya 1 2 1 2, dan bunyinya kerutuk gitu terus ya. Karena di dalam lambungnya itu terisi apa ya, terisi udara. Itu fungsi udara itu untuk memperingan tubuh supaya dia bisa terbang, masuknya begitu ya. Kita peras begini, jangan sampai kena mata ya, kasihan kalau kena mata ya. Kemudian kita bilas ya, kita bilas sini. Kanan kiri. Nah, burungnya nggak mau diam ini. Padahal jinak nih burung. Sampai batas leher aja ya. Kalau mau ngusap kepalanya cari air yang bersih. Nah, cari air yang bersih gini ya. Nah, kalau mengusap kepalanya, nah itu tetap kalis ya, tetap kalis ya. Jadi bulunya nanti halus ya. Nah, bekas angkremannya yang ada di bawah juga dilihati ya.
ke bawah juga dilewati. Kalau masih ada bekas-bekas kotoran ya kita bersihkan ya, daerah dada ya. Kemudian itu kita peras lagi ya, jangan dipuntir merasnya, biasa saja merasnya ya. Condongkan ke bawah, kemudian turutkan ke belakang. Baik, kemudian selanjutnya ya, untuk yang topik kita pada hari ini, usahakan burung itu melengkung ke bawah gini ya. Usahakan, ini biasanya motesnya atau metilnya itu gampang, biasanya burung yang demikian ini ya. Usahakan yang ekornya turun ke bawah. Kemudian jarak ekor antara sayap itu juga enggak terlalu panjang ekornya ya, sekitar 1 cm atau 1,5 cm itu paling panjang 1,5 cm. Kalau bisa cari yang 1 cm ya. Kalau ini 1 cm sebabnya ini masih tumbuh terus ya, ini tumbuh terus, ini masih tumbuh terus ya. Nah, kita jemur. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini burung saya yang player ya, yang player yang punya CC cepat ini ya, CC sangat cepat sekali ya. Ini lihat larnya ya, ini larnya enggak terlalu tumpul, juga enggak terlalu lancip. Jadi ini sudah silangan ya burung ini. Tapi hati-hati, biasanya burung yang CC-nya cepat itu kecenderungannya itu gampang gerobok, mudah gerobok gitu. Kalau dia apa ya, amarahnya atau nafsunya itu terlalu kencang atau nakal gitu ya, seperti ini nih, gampang gerobok gitu ya. Jadi ini harus kita taklukkan dulu masalah kenakalannya dia, atau apa ya, dia itu kalau gandeng itu selalu nakal gitu ya, jadi sering gerobok gitu. Kalau 3/4 ini bagus sekali. Nah, kalau kita menginginkan yang bisa sampai 12 jam 12, jelasnya kita harus silang lagi ya. Ini kita harus silang lagi dengan betina yang saudaranya itu bisa metil gitu ya. Nah, itu jadi proses menjadi burung yang istimewa itu enggak mudah, enggak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Jadi semuanya mulai dari kriteria body ya, kesemuanya itu harus memenuhi syarat. Nah, kemudian ekornya ini ya, tidak jauh ya, tidak jauh dari jaraknya ini, tidak jauh ya, tidak jauh dari ekor ya, 1 cm aja ini. Ini bagus sebenarnya, cuman tubuhnya yang lain ini juga tidak mendukung, jadi kestabilannya masih kurang ini. Kita akan silangkan lagi nanti hasilnya. Tapi ya sementara ini untuk player lah, untuk main-main kita, ngisi waktu ya, sambil membuktikan ternakan-ternakan kita supaya kedepannya bisa lebih bagus. Kemudian pinggangannya juga terlalu kecil ini. Jadi nih, ciri-cirinya itu kalau dipegang burung itu, dipegang itu ekornya itu seperti angka 8 seperti ini, berarti pinggangnya kecil, atau brutunya ya, brutunya itu diantara brutu pinggang lah. Kalau orang bilang ya pinggang atau brutu itu berarti kecil ya, ini kurang gede, berarti burungnya memang kecil, ini burungnya memang kecil ya, jadi kurang
Kalau bisa cari yang model bentuk tatah lurus gini ya, lurus begini. Nah, otomatis dia pinggangnya agak besar, itu biasanya untuk metil enak sekali ya. Dan ini kalau dipegang lurus saja, enggak terlalu ke bawah ini ya, lihat lurus saja dia. Nah, seharusnya dia ke bawah ini punggungnya ini harusnya nongol gitu ya, punggungnya ini harusnya nongol. Kalau dia ke bawah gini otomatis kan nongol. Jadi itulah kekurangannya. Jadi tidak gampang kita cari burung yang istimewa. CC cepat, kendalanya gerobok. Itu PR ya. Itu memang proses itu kalau kita nikmati ya mengasihkan. Kita harus punya jiwa jiwa tertantang, artinya kita harus berkreativitas terus untuk beternak yang lebih baik dan lebih baik. Baik, itu aja ulasan pada hari ini tentang burung yang punya CC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patiang.